Bismillahirrahmanirrahim. Saya Saidah Zuriya Hijadwi Putri Utami dengan NIM 118210053 akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran berbasis sentra dan lingkaran. Nah, pembelajaran berbasis sentra dan lingkaran ini biasa disebut dengan metode BCCT atau Beyond Center and Circle Time. Nah, apa sih yang dimaksud pembelajaran berbasis sentra dan lingkaran ini? Dalam model pembelajaran ini dilakukan di dalam lingkaran atau circle di sentra bermain. Nah, lingkaran yang dimaksud di sini adalah saat ketika guru duduk bersama anak dengan posisi melingkar untuk memberikan pijakan kepada anak yang dilakukan sebelum dan sesudah bermain. Yang dimaksud kata lingkaran atau circle di sini. Kemudian setiap sentra yang didukung oleh BCCT ini ada bermain sensori, bermain peran, dan bermain konstruktif. Nah, bermain sensori motor sendiri, yang pertama itu bermain sensori motor atau fungsional, itu diantaranya ada menakar air dan meremas kertas. Kemudian yang kedua ada bermain peran, itu melatih fantasi, imajinasi, dan bermain peran anak. Yang ketiga bermain konstruktif, yaitu bisa bermain dengan benda dengan sifat cair dan terstruktur. Kemudian menurut As-Solihin tahun 2013 mengungkapkan bahwa BCCT atau metode pembelajaran sentra dan lingkaran ini metode penyelenggaraan PAUD yang berpusat pada anak yang dalam proses pembelajarannya berpusat di sentra main dan saat anak dalam lingkaran. Kemudian ada 4 jenis pijakan atau scaffolding untuk mendukung perkembangan anak menurut Depdiknas tahun 2006, yaitu pertama pijakan lingkungan main, kedua pijakan sebelum main, ketiga pijakan selama atau saat main, dan yang terakhir ada pijakan setelah main. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang berikutnya, yaitu B. Langkah-langkah pembelajaran berbasis sentra dan lingkaran. Biasa menerangkan secara garis besar langkah-langkah pembelajaran dalam merancang pembelajaran, yaitu menentukan tujuan pembelajaran, memilih materi pembelajaran, menentukan topik yang dapat dipelajari anak didik secara aktif, menentukan serta merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan topik, kemudian membagikan metode pembelajaran untuk merangsang kreativitas anak didik, melakukan evaluasi belajar anak didik. Nah, kemudian pendekatan BCCT atau Beyond Center and Circle Time atau juga disebut dengan pendekatan sentra dan lingkaran dapat proses pembelajarannya berpusat di sentra main dan saat dalam lingkaran dengan menggunakan 4 jenis pijakan untuk mendukung perkembangan anak. Keempat pijakan tersebut diantaranya sebagai berikut. Nah, yang pertama ada pijakan lingkungan bermain, kemudian yang kedua ada pijakan sebelum bermain, yang ketiga ada pijakan selama bermain, dan yang terakhir ada pijakan setelah bermain. Sedangkan sentra bermain ialah area bermain anak yang telah dilengkapi dengan seperangkat alat bermain atau media yang difungsikan sebagai pijakan lingkungan yang diperlukan untuk mendukung perkembangan anak dalam 3 jenis permainan. Yaitu yang pertama ada bermain pembangunan, kemudian yang kedua ada bermain fungsional, yang ketiga ada bermain sosial atau main peran. Nah, dalam proses pembelajaran Seling BCCT digunakanlah langkah-langkah untuk mendukung perkembangan anak. Nah, di antara lainnya yang pertama ada penataan lingkungan bermain. Nah, setelah pada saat sebelum pembelajaran dimulai, pendidik hendaknya menyiapkan alat dan bahan bermain yang digunakan sesuai dengan rencana juga jadwal kegiatan yang sudah disusun. Nah, untuk apa sih hal tersebut? Untuk mencerminkan rencana pembelajaran yang telah dibuat sehingga tujuan anak dalam bermain dengan alat tersebut dapat tercapai. Jadi gunanya penataan lingkungan bermain itu ya mempersiapkan
menyiapkan benda-benda atau alat-alat yang akan digunakan untuk nanti dimainkan oleh anak. Kemudian yang kedua ada kegiatan sebelum masuk kelas atau penyambutan anak. Nah, pendidik menyambut kedatangan anak dengan tegur sapa, senyum, dan salam. Anak-anak langsung diarahkan untuk bermain bebas bersama teman-teman sambil menunggu kegiatan dimulai. Kondisi awal yang harus diketahui oleh guru dan peserta didik saat datang adalah ekspresi emosi yang menunjukkan rasa nyaman berada di sekolah. Jadi pada awal masuk itu guru menyapa dengan senyuman, dengan hati gembira, menanyakan apakah kabar anak itu bagaimana, sudah mandi atau belum misalkan ya, terus sudah makan atau belum. Nah, itu adalah bentuk kenyamanan atau menyamankan anak ketika berada di kelas atau ketika sedang mulai pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada pembukaan atau pengalaman gerakan kasar. Nah, pada saat ini anak dikondisikan duduk melingkar atau dalam setiap kelompok melakukan kegiatan berdoa, diskusi tema, membaca buku cerita yang berhubungan dengan tema pada hari itu. Kemudian yang keempat ada transisi selama 10 menit. Selesai pembukaan, anak-anak diberi waktu untuk pendinginan dengan cara bernyanyi dalam lingkaran atau juga membuat permainan tebak-tebakan. Tujuannya apa? Agar anak kembali tenang. Kemudian setelah tenang, anak secara bergiliran dipersilakan untuk minum atau ke kamar kecil. Kemudian yang kelima ada kegiatan inti. Dalam kegiatan inti ini digunakanlah 4 pijakan untuk mendukung dalam permainan anak, yaitu yang pertama ada pijakan lingkungan bermain. Nah, pada pijakan ini sebelum anak datang, terlebih dahulu pendidik menyiapkan serta menata alat dan bahan main sesuai dengan rencana dan jadwal kegiatan yang telah disusun agar dapat mengembangkan semua potensinya secara optimal. Kemudian yang kedua ada pijakan sebelum bermain. Pada pijakan ini pendidik dan juga anak melingkar, lalu pendidik memberi salam dan menanyakan kabar anak, mengabsen dan meminta anak untuk berdiri dalam memimpin doa. Kemudian yang ketiga ada pijakan selama main. Nah, pada pijakan ini pendidik dapat berkeliling di antara anak yang sedang bermain, memberikan contoh jika ada anak yang belum bisa menggunakan alat main. Nah, di sini pendidik bertugas untuk memberi bantuan jika dibutuhkan, mencatat apa yang dilakukan anak, baik itu jenis main maupun tahap perkembangannya, dan mengumpulkan hasil kerja anak dengan terlebih dahulu mencatat nama dan tanggal. Kemudian yang keempat ada pijakan setelah main. Nah, pada pijakan ini pendidik memberitahukan kepada anak bahwa sudah saatnya bagi mereka untuk membereskan alat dan bahan yang sudah digunakan. Nah, jadi anak turut dilibatkan agar apa? Agar anak itu dididik untuk tanggung jawab dengan apa yang telah digunakan gitu. Jadi dia punya tanggung jawab untuk membereskan alat yang telah digunakan. Nah, alat dan bahan diatur dan ditata kembali sesuai jenis dan tempatnya. Kemudian yang 6, makan bersama. Usahakan setiap pertemuan ada kegiatan makan bersama. Sebelum makan bersama, guru mengecek apakah ada anak yang tidak membawa makanan, tanggal. Kemudian yang keempat ada pijakan setelah main. Nah, pada pijakan ini pendidik memberitahukan kepada anak bahwa sudah saatnya bagi mereka untuk membereskan alat dan bahan yang sudah digunakan. Nah, jadi anak turut dilibatkan agar apa? Agar anak itu
dididik untuk tanggung jawab dengan apa yang telah dia gunakan gitu. Jadi dia punya tanggung jawab untuk membereskan alat yang telah digunakan. Nah, alat dan bahan diatur dan ditata kembali sesuai jenis dan tempatnya. Kemudian yang 6, makan bersama. Usahakan setiap pertemuan ada kegiatan makan bersama. Sebelum makan bersama, guru mengecek apakah ada anak yang tidak membawa makanan. Nah, jika ada, tanyakan siapa yang mau berbagi makanan pada temannya yang tidak mempunyai makanan. Kemudian guru memberitahukan jenis makanan yang baik dan kurang baik. Jadikanlah waktu makan bersama sebagai pembiasaan tata cara makan yang baik dan dilibatkan anak untuk membereskan bekas makanan dan membuang bungkus makan ke tempat sampah. Jadi fungsinya makan bersama ini adalah ya pendekatan antara anak-anak dan lain-lainnya. Kemudian memberikan rasa untuk bisa saling berbagi. Kemudian juga untuk kembali lagi untuk bisa bertanggung jawab. Kemudian yang ketujuh ada kegiatan penutup. Nah, setelah semua anak berkumpul membentuk lingkaran, pendidik dapat mengajak anak menyanyi. Pendidikan menyampaikan rencana kegiatan hari berikutnya dan menganjurkan anak untuk bermain yang sama di rumah masing-masing. Kemudian guru memberi kesempatan kepada anak secara bergiliran untuk memimpin doa penutup dan untuk menghindari berebut saat pulang. Digunakan urutan berdasarkan warna baju, usia, atau cara lain untuk keluar dan salaman lebih dahulu. Nah, bisa juga di kegiatan penutup ini pendidik menanyakan kegiatan dari pagi sampai akhir itu apa saja. Itu juga bisa untuk untuk mengevaluasi atau untuk mengingatkan kembali gitu pelajaran di hari ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran berbasis sentra dan lingkungan dalam penyelenggaraan pembelajaran anak usia dini dengan menggunakan pendekatan BCCT atau lingkaran didasarkan atas beberapa prinsip. Menurut Diknas tahun 2006 menyatakan bahwa prinsip-prinsip tersebut di antaranya terdapat keseluruhan proses pembelajarannya berlandaskan pada teori dan pengalaman empirik. Terus setiap proses pembelajaran harus ditujukan untuk merangsang seluruh aspek kecerdasan anak melalui bermain yang terencana dan terarah serta dukungan guru atau pamong. Nah, dalam bentuk 4 pijakan itu menempatkan penataan lingkungan main sebagai pijakan awal yang merangsang anak untuk aktif, kreatif, dan terus berpikir dengan menggali pengalamannya sendiri. Nah, terus menggunakan standar operasional yang baku dalam proses pembelajaran itu. Mempersyaratkan guru atau kader atau pamong dan pengelola program untuk mengikuti pelatihan sebelum menerapkan model ini. Melibatkan orang tua dan keluarga sebagai satu kesatuan proses pembelajaran untuk dukung kegiatan anak di rumah. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya, Lalu ada tujuan model pembelajaran berbasis sentra dan lingkaran. Nah, penggunaan model BCCT atau sering kita sebut sebagai sentra dan lingkaran ini tentunya bertujuan untuk merangsang seluruh kecerdasan anak melalui kegiatan bermain dengan benda-benda di sekitar ataupun dengan orang-orang di sekitarnya gitu. Nah, dalam bermain juga anak diharapkan bisa berinteraksi dengan lingkungannya sehingga anak dapat mendapatkan sebuah pengalaman yang dimana bisa merangsang keaktifan, kreativitas, dan juga dapat mengoptimalkan seluruh aspek perkembangan anak. Nah, dalam mengoptimalkan seluruh perkembangan aspek kecerdasan anak ini, Howard Gardner mengidentifikasi ada 8 kecerdasan manusia gitu. Nah, tetapi
tokoh lain menambahkannya 2. Jadi ada 10. Jadi ada 10 cara mengidentifikasi jenis-jenis kecerdasan manusia. Nah, yang pertama ada linguistik atau bahasa. Nah, linguistik atau bahasa ini tentunya berkaitan dengan kemampuan menggunakan persepsi dan mengelola kata dan juga bahasa. Nah, lalu yang kedua ada logika matematik. Nah, logika matematik ini berkaitan dengan keterampilan dan persepsi dalam bidang angka, alasan logis, atau bisa kita sebut sebagai cara berpikir ilmiah. Nah, jadi ketika dihadapkan dengan sebuah masalah ini tentunya bisa berusaha untuk menyelesaikannya. Nah, lalu yang ketiga ada visual spasial. Nah, visual spasial ini berkaitan dengan keterampilan dan persepsi dalam bidang seni rupa, navigasi, permainan, garis, warna, bentuk, arsitektur, dan juga ruang. Nah, lalu yang keempat ada kinestetis atau gerak tubuh. Nah, tentunya hal ini berkaitan dengan keterampilan mengelola dan mengendalikan gerak tubuh manusia gitu, seperti menari, bermain olahraga, pantomim, dan sebagainya. Lalu selanjutnya yang kelima ada musikal. Nah, tentunya musikal ini ialah yang berkaitan dengan keterampilan dalam bidang musik atau suara gitu. Lalu ada interpersonal. Nah, interpersonal ini tentunya berkaitan dengan kemampuan mengendalikan pemahaman terhadap aspek internal diri seperti perasaan, proses berpikir, refleksi diri, intuisi, dan juga spiritual. Nah, lalu ada yang ketujuh ada interpersonal. Nah, interpersonal ini ialah yang berkaitan dengan kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi baik secara verbal maupun nonverbal dengan orang lain gitu. Jadi kalau misalkan tadi intrapersonal ini berkaitan dengan diri sendiri, maka interpersonal ini ada berkaitannya dengan atau sangkut pautnya dengan orang lain gitu. Lalu yang kedelapan ada naturalis. Nah, naturalis ini ialah berkaitan dengan kemampuan dalam mengenali lingkungan dan juga alam sekitar. Nah, yang kesembilan ada spiritual. Spiritual ini tentunya ialah yang berkaitan dengan bagaimana manusia ini berhubungan dengan Tuhannya gitu. Nah, yang terakhir ada eksistensial. Eksistensial ini ialah yang berkaitan dengan kemampuan menyadari dan juga menghayati tentang keberadaan dirinya dan juga tujuan hidupnya gitu. Nah, selanjutnya mengenai ciri-ciri pembelajaran berbasis sentra dan lingkaran. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran berbasis sentra dan lingkaran. Pembelajaran dengan menggunakan model sentra dan lingkaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada anak. Di mana pembelajaran berpusat pada anak merupakan pendekatan pembelajaran yang mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak secara optimal. Yang kedua, menempatkan setting lingkungan main sebagai awal yang penting, yang dimana diyakini dapat merangsang seluruh kecerdasan anak melalui bermain yang terarah. Juga setting atau lingkungan bermain mampu merangsang anak untuk aktif, kreatif, dan juga terus berpikir dengan menggali pengalamannya sendiri. Yang ketiga, memberikan dukungan penuh kepada setiap anak untuk aktif, kreatif, dan berani mengambil keputusan sendiri. Yang keempat, peran pendidik sebagai fasilitator, motivator, dan evaluator, di mana kita sebagai pendidik memberikan kemudahan anak dalam belajar agar mereka dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan, gembira, penuh semangat, dan juga tidak cemas, bahkan berani dalam mengambil keputusan atau berbicara mengenai pendapat mereka masing-masing. 5. Kegiatan anak berpusat di sentra-sentra main yang berfungsi sebagai pusat minat. Yang keenam, memiliki standar prosedur operasional atau SPO yang baku, di mana baik itu di sentra maupun
saat lingkaran. Yang ketujuh, karena pembelajaran ini berbasis sentra dan lingkaran, maka pemberian pijakan sebelum dan setelah anak belajar dan juga bermain dilakukan dalam posisi duduk melingkar atau dalam lingkaran.